من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa kembali hadir di majalisul ilm. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita di dalam faedah di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Apa faedah tadi malam Syahrul? Dia tak hadir. Adar. Ahsanta. Faedah dalam Sahih Bukhari diantaranya boleh menutup jenazah atau kuburan dengan rumput. Satu. Yang kedua, diantara faedah juga bahwasanya apa arti tanah haram. Ya, tadi malam kita sebutkan makna dari tanah haram. Apa diantaranya, Abu Tur? Santa, tidak boleh menebang pohon kayunya. Apalagi? Tidak boleh memotong rerumputannya. Apalagi? Tidak boleh berburu. Apalagi Chris? Kan sudah habis mana? Harmain. Pahen. Sudah. Ayo, barang temuan tidak boleh dimiliki, diambil kecuali dengan tujuan apa? Pengumuman atau diumumkan. Baik, jelas? Itu arti dari tanah haram. Baik, sekarang faedah berikutnya. Bab hal yukhrajul mayyitu minal qabri wal lahdi li'illah. Bolehkah membongkar kuburan? Bolehkah membongkar kuburan karena ada suatu sebab? Boleh atau tidak? Ini pertanyaannya. Kita dengar. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Qala Amr berkata, sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ubay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabatnya Abdullah bin Ubay. Ba'dama udkhila hufratahu, setelah dimasukkan ke dalam liang lahat. Fa amara bihi fa ukhrija. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya jenazahnya dikeluarkan.
dikeluarkan. Fawada'ahu ala rukbatayhi wa nafatha alaihi min riqihi wa albasahu qamisahu. Maka jenazahnya diletakkan di lututnya, kemudian ditiup jenazah tersebut dan dipakaikan bajunya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika ada asbab boleh mengeluarkan jenazah meskipun setelah dimakamkan atau dikuburkan. Riwayat yang lain, qala haddatsana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sa'id bin Amir, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir an Syu'bah, dari Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri, an ibni Abi Najih, dari ibnu Abi Najih, an Atha, dari Atha ibn Abi Rabah, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dufina ma'a abi rajulun. Jabir mengatakan, bapakku Abdullah dimakamkan dengan seorang. Falam tatib nafsi, hatiku tidak enak melihat bapakku ngumpul dua orang dalam satu lahat. Ndek namai angan, ini namai anganku. Ya, tidak enak perasaanku melihat bapakku dimakamkan berdua satu liang lahat. Hatta akhrajtuhu faja'altuhu fi qabrin ala hidatin, sehingga aku keluarkan dia dan aku buatkan dia kubur khusus. Nah, ini menunjukkan para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, boleh melakukan pembongkaran kuburan jikalau diperlukan. Termasuk zaman sekarang otopsi untuk mengetahui penyakit, untuk mengetahui sebab terbunuhnya, untuk mengetahui sebab kematiannya. Yang seperti hukumnya apa? Boleh. Jelas? Komandan bagaimana? Jelas? Ama Faizah? Ya. Mami Haji Muhammad? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Itu dia faedah yang pertama. Faedah yang kedua, apa faedah tafsir atau nama-nama surat Al-Quran tadi malam? Ya Zuli, apa arti Al-Jathiyah? Kenapa dinamakan surat Al-Jathiyah? Ahsan, tabarakallahu fiik. Itu makna dari surat Al-Jathiyah. Sekarang suratul Ahqaf. Surat apa? Al-Ahqaf. Apa arti Al-Ahqaf? Al-Ahqaf artinya bukit pasir. Bukit apa? Pasir yang memanjang, yang bengkok. Ini arti Ahqaf, bukit pasir. Suratul Ahqaf surah Makkiyah. Ayatnya hanya 35 ayat. Dinamakan dia suratul Ahqaf kenapa? Karena ada kalimat Ahqaf pada ayat yang ke-21. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil Ahqaf. Ingatlah, sebutlah saudaranya 'Ad ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di daerah Ahqaf. Apa arti Ahqaf tadi? Bukit pasir. Baik, penjelasannya, Al-Ahqaf di sini maskanu 'Ad, tempat tinggalnya kaum 'Ad. Kaum 'Ad yang Allah Azza wa Jalla binasakan mereka dikarenakan kesombongan mereka,
dikarenakan sikap mereka melampaui batas dan tempat tinggal mereka di negeri Yaman. Negeri apa? Yaman. Nah, ini dia makna dari surat apa? Al-Ahqaf. Insyaallah berikutnya surat Muhammad. Insyaallah berikutnya surat apa? Muhammad. Nah, ini tidak terasa mau habis sudah nih para jemaah. Ya, tidak terasa sudah. Ini masuk ke juz yang ke-26 sudah ini. Ya, hitungannya juz 26. Tapi yang paling banyak surat itu ya juz terakhir. Ya, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Infitar, Mutaffifin, Insyiqaq, Buruj. Ngumpul nanti insyaallah taala. Baik, itu dia faedah pada kesempatan malam hari ini. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Pembahasan kita pada kesempatan malam yang mulia dan malam yang berbahagia ini dengan izin Allah azza wa jalla akan kita ambil yaitu dengan tema syafaat di hari akhir dan kelanjutannya. Baik. Walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati syafa'at. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat diberikan oleh Allah beberapa syafaat. Kasarnya arti syafaat bantuan. Apa? Bantuan. Dan sudah kita menjelaskan ada 3 syarat syafaat. Ada berapa? 3. Sebutkan 1. Des, mana dia? Ada syarat syafaat 1. Pertama, Allah memberikan izin bagi yang akan berbicara. Yang kedua, Pak Rusli, Allah meridhoi yang akan dimintakan bantuan. Yang ketiga, Komandan, tidak ada yang diridhai kecuali orang-orang yang bertauhid. Baik, akan kita ambil secara khusus sekarang ini para hadirin syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan secara umum. Walahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa syafaat, memiliki beberapa bantuan untuk umatnya. Dan ini menunjukkan kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Pertama, syafa'atuhu fi ahli al-mauqifi hatta yuqda bainahum. Bantuan Nabi kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar agar manusia ini mulai dihisab. Karena saat itu para nabi tidak ada yang mampu berbicara di hadapan Allah. Dia tidak sanggup. Nabi Adam enggak sanggup menyebut kesalahannya. Nabi Nuh enggak sanggup. Musa enggak sanggup. Ibrahim enggak sanggup. Isa enggak sanggup. Yang sanggup hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana laha, ana laha, ana laha. Maka oleh karena itu, siapa yang mau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping syarat utama itu, jangan lupa zikir selepas mendengar azan. Jangan lupa zikir selepas mendengar azan. Mana zikirnya Guru Saprin? Apa? M. Rasid.
وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا مولانا محمد. Ini dah salian. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai sini enggak ada tambahannya. Baik. Jadi Nabi SAW mengatakan, man sa'alallah liyal wasilah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang memintakan aku wasilah, pasti dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Maka jangan remehkan doa ini maksud. Apal maksud? M. Rashid harus hafal. Ya, harus hafal. Acit, nen hafal? Hah? Ka guru pedal, Ida kancana rapat, Ida ulangin. Ini guru pedal. Ngacit gurunya soal ini. Ati Muhammadanil wasilata wal, terus wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bacuan guru. Acit, kau ulangin. Oh, dia tahu si layak dong, tahu dengan bekah. Mula dong itu si pembaharuan ini harus bisa ini. Kalau mau dapat syafaat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahar. Ini mana hafal? Bendera pada menerima syafaat kan? Kris. Nara tomah ta. Nara tomah tamah. Ahsan, tabarakallahu fi. Jangan lolos. Kalau mau dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, bentuk syafaat hari kiamat. Wa syafa'atuhu fi ahli jannah an yadkhul jannah. Bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga supaya bisa masuk surga, dibukakan pintu surga. Jadi begitu sampai di surga tidak langsung terbuka, harus dibuka dulu. Siapa yang membukanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibuka, man, siapa? Qala Muhammad. Qala bika umir, dengan engkau aku diperintah oleh Allah azza wa jalla. Perkenalkan siapapun. Nah, syafaat di padang mahsyar, syafaat untuk membuka pintu surga, ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi doang niki, ini narak silain. Yang ketiga, syafa'atuhu fi man istahaqqan nar. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam
bagi orang-orang yang berhak masuk neraka supaya tidak masuk neraka. Jadi berhak masuk neraka supaya tidak masuk neraka dibantu. Wa hadhihi syafa'ah lahu, ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lisairin nabiyyin, demikian juga para nabi yang lain bisa membantu. Tapi ingat, ketentuan dan syarat tetap berlaku. Yang intinya kita punya tauhid. Intinya kita harus bertauhid, jangan kita berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu intinya para jamaah. Baik. Was-siddiqin, siapa juga as-siddiqun? Mereka yang membenarkan Allah, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terdepan di sini Abu Bakar, sehingga beliau digelari apa? As-Siddiq. Demikian yang mengikuti, dia juga bisa memberi syafaat. Fayashfa'u fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha, maka dia bantu orang-orang yang ditetapkan masuk neraka supaya enggak jadi masuk neraka, dibantu. Tapi tak syaratnya tadi, ya, asal dia tidak syirik. Wa yashfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha, termasuk juga dibantu yang sudah masuk supaya keluar. Subhanallah. Siwahtama atina subul, yang masuk supaya bisa keluar. Inilah dia bentuk-bentuk syafaat. Ada juga syafaatnya orang-orang yang mati syahid. Dia bisa memberi syafaat kepada 70 dari keluarganya. Tapi tentu syaratnya dia syahid di atas sunnah, di atas tauhid. Yang dibantu keluarganya pun juga bertauhid. Tetap syarat ini para jamaah. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling bahagia mendapat bantuanmu hari kiamat? Siapa yang paling beruntung bisa mendapat bantuanmu hari kiamat? Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, ini yang akan selamat, ini yang akan sukses, ini yang orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yukhrijullahu minan nar aqwaman, dan Allah Azza wa Jalla keluarkan beberapa orang dari api neraka. Allah sendiri yang ngeluarin. Minal muwahhidin, tapi orang-orang yang bertauhid dikeluarkan. Bi ghairi syafa'ah, tanpa syafaat. Dia keluar dari api neraka, Allah yang mengeluarkannya tanpa syafaat, tanpa ada yang ngomong. Dia nulak arak ngarau sangian, dia nulak. Tidak ada yang ngomong apa, memintakan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bantu dia dengan ucapan. Bal bifadlihi wa rahmatihi, tetapi itu semuanya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Mana di antara dalil-dalil tentang syafaat ini? Di antaranya pertama dalam surat Al-Isra ayat 79. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dari sebagian malam itu,
fatahajjad bihi, salat. Nafilatan lak, sebagai nafilah, penambah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu mengutusmu pada posisi yang terpuji. Disebutkan al-maqamul mahmud asy-syafa'atul uzma. Maqamul mahmud itu adalah syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Apa syafaat terbesar? Ketika para nabi tidak mampu berbicara di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang mampu saat itu hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mulailah hisab. Baik. Mana juga dalil asy-syafa'ah? Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi, anin Nabi an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Syafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati." Syafaatku akan diperuntukkan untuk umat-umatku yang berbuat dosa besar. Sekali lagi, syafaatku, kata Nabi SAW, bantuanku diperuntukkan bagi umatku yang berbuat dosa besar. Baik, kita ulangi. Apa definisi dosa besar? Pak Guru Ahyar, Guru Munawir, apa itu dosa besar? Serah. Apa itu dosa besar? Guru Mukim. Terus ayo terus. Baik, apa definisi dari dosa besar? Definisi dosa besar adalah kullu dzambin, semua dosa, semua apa? Dosa. Wajabat fihil hudud, yang wajib kena hukuman. Aw tawajjaha ilaihil wa'id, atau kena ancaman. Ini secara ringkas. Kullu dzambin, semua dosa, wajabat fihil hudud, wajib kena hukuman, potong tangan, cambuk, rajam, ya. Au tawajjaha ilaihal wa'id, atau diberikan ancaman. Inilah dia para hadirin definisi, ya, dosa besar paling dekat. Definisi dosa besar paling dekat, paling bagus. Ya, ma wajabat fihil hudud, seluruh dosa yang wajib kena hukuman, au tawajjah ilaihal wa'id, atau kena ancaman. Baik, mana dia contohnya? Kasyirik. Pertama, syirik. Wal qatal, membunuh. Waz zina, berzina. Was sihir, sihir. Wa qadful muhsanat, menuduh wanita-wanita suci dengan zina. Ya. Dan yang lainnya yang ada hukumannya. Termasuk juga apa yang kena ancaman. Al-firar minaz zahaf,
lari dari medan perang, makan harta anak yatim, makan riba, durhaka kepada kedua orang tua, sumpah palsu, persaksian palsu. Termasuk juga yang diancam tidak masuk surga. Ya. Dan yang dikatakan ya, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Yang ada kalimat falaysa minni, bukan termasuk golonganku. Ya. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina, bukan termasuk golongan kami yang menyerupai orang luar Islam. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami. Laisa minna man darabal khudud, bukan termasuk golongan kami yang mukul pipinya waktu musibah. Wa syaqqal juyub, merobek-robek pakaiannya. Wa da'a bid'awal jahiliyah, memanggil dan teriak dengan teriakan jahiliyah. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, tentu di sini para hadirin, syirik tidak masuk. Karena syirik itu dikecualikan, tapi dikatakan dosa besar iya. Namun dia tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Ayat yang mengeluarkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Di samping ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Yang berbuat syirik itu haram masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, orang syirik itu enggak ada yang bisa menolongnya. Nah ini dia, enggak ada yang bisa menolongnya. Berarti apa? Nabi mengatakan, syafaatku bagi umatku yang berbuat dosa besar. Selain dari apa? Syirik. Artinya tentunya mati belum tobat. Kalau mati sudah tobat sih nggak ada masalah. Ini loh mati belum tobat, masuk dalam ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tur ndak bilinang. Ya. Dan mengampuni selain dari kesyirikan bagi yang dikehendaki. Baik. Hadis ini para jamaah sekaligus bantahan terhadap kelompok Khawarij. Bantahan terhadap kelompok Khawarij. Kenapa Khawarij? Khawarij mengatakan pelaku dosa besar hari kiamat kekal di neraka. Di dunia pelaku dosa besar itu kafir. Ini mazhab apa? Khawarij. Nah, sementara hadis ini mengatakan apa? Syafaatku bagi umatku yang berbuat dosa besar. Sementara Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kekal. Nah, berarti apa? Hadis ini yang membantah. Hadis ini yang merusak keyakinan akidah al-Khawarij. Oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk mempelajari ya sebab-sebab untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan sebut gitu pada poin berikut ini, asbab nailis syafa'ah, sebab-sebab untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, syafaat itu hanya milik Allah. Allah doang kok tengendeng. Hanya Allah tempat kita meminta bantuan para hadirin.
di hari kiamat. Dan di dunia urusan agama, urusan akhirat, hanya Allah tempat kita meminta syafaat. Syafaat hari kiamat itu yang kita minta di dunia hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya milik Allah seluruh macam bentuk syafaat. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat ini, "Asy-syafa'atu la tanfa'u indallah." Syafaat itu tidak akan berguna di sisi Allah, denarak kenana illa liman irtadahu, kecuali bagi yang diridhoi, wa adzina lahu, dan yang diizinkan, famarja'uha kulluha ilaih, tempat kembalinya seluruh syafaat itu hanya kepadanya, wa huwal mutasarrifu fi jami'i dzalik, Allah lah yang mengatur seluruh macam bentuk syafaat. Baik, apa sebab-sebab untuk mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat? Di sini disebutkan ada 9 sebab. Masya Allah. Berapa? 9 sebab. Pertama, at-tauhid. Ifradullah bi jami' huquqihi wa khasaisihi. Esakan Allah Azza wa Jalla dalam seluruh hak Allah dan kekhususan Allah. Mana dalilnya? Surat At-Taubah 113. Demikian juga surat Ghafir ayat 18. At-Taubah menyebutkan, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Nabi, demikian juga orang-orang beriman, tidak boleh memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Tidak boleh memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun kerabat dekat, setelah jelas mereka itu adalah penduduk neraka jahim. Guru Mukim, surat Ghafir ayat 18. "Wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Orang syirik tidak punya kawan hari kiamat. Wala syafi', tidak punya pembantu, penolong. Yang ditaati enggak ada. Kemudian hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, dalam Kitabul Iman, Nabi bersabda, "Wa inni khabba'tuha wa inni ikhtaba'tu da'wati." Aku sembunyikan doaku yang mustajab, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk membantu umatku hari kiamat. Karena nabi-nabi yang lain sudah dipakai doanya pamungkas itu. Nabi Nuh, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, "Ya Allah, jangan sisakan orang kafir satu pun di muka bumi ini. Habiskan dia, nebuik ketelep." Wah, bagaimana tidak? 950 tahun berdakwah, lagu dina milih doang. Tegel, manggel. Nah, sebut batu si guru no. Iya. Lebih dari batu. Lebih dari apa? Batu. Maka lihat dalam suratul Baqarah
fahiyakal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian hati mereka membatu mengeras seperti batu, bahkan lebih dahsyat dari batu. Para ulama mengatakan, kenapa kok hati yang keras tidak mau menerima yang benar itu sama dengan batu atau bahkan lebih? Tidak disebut sama dengan besi, tidak disebut sama dengan baja, tidak disebut sama dengan tembaga, tidak disebut sama dengan kuningan. Kenapa? Karena kalau besi, tembaga, kuningan dipanasin bisa cair. Tapi kalau batu dipanasin semakin keras. Coba ayo. Mungkin kalau batu itu bisa leleh dengan api, mungkin ditinggal dibakarin saja sama orang-orang empok batu itu. Tapi hati yang tidak menerima kebenaran itu lebih keras dari batu. Jadi nggak disebut besi. Besi coba kan pandai pakai api ngelawannya. Ya, emas cair pakai apa? Api, apalagi timah. Tapi batu tidak. Ya, justru batu itu bahan bakar api neraka. Maka lihat orang-orang Arab, para jamaah, ini perlu dipraktikin. Cari batu yang depek-depek itu, panasin api di bawahnya, taruh bara, taruh batunya di atas, panggang ayam. Ini luar biasa enaknya. Kenapa? Panasnya awet. Maka dia dipakai menyiksa orang di dalam neraka. Ya, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Kenapa? Ya tahan panasnya. Di samping batu yang dikeramatkan untuk menyiksa penyembahnya. Jadi Nabi SAW mengatakan, semua Nabi sudah memakai doanya. Aku sembunyikan untuk menjadi bantuan bagi umatku pada hari kiamat. Fahiyana ilatun insyaallah, pasti didapatkan insyaallah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab syafaat yang paling inti. Adapun yang 8 lagi itu sebab-sebab mengikuti. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'd. Silakan, ada pertanyaan kompolen. Lalu ada yang berbicara, apa dampaknya kepada semayat pengajian? Baik, barakallahu fikum. Waktu mengantar jenazah katanya. Lalu ada yang berbicara apa dampaknya? Enggak ada dampaknya bagi si mayit. Yang hidup yang kasihan. Yang hidup yang kasihan, Om Bepolengan. Yang ngomong yang kasihan. Bukan masalah AC ini. Yang ngomong itu kasihan karena menyelisihi perintah Nabi atau melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, Om? Alhamdulillah. Baik. Apakah termasuk dosa besar mencintai wanita yang dulu berencana untuk dinikahi namun keburu diambil sama sahabat dekat katanya? Sampai ini rasanya ingin memiliki belum bisa terlupakan. Diam-diam saling cintai lagi, chattingan lagi. Dosa. Ya, kalau sudah menikah dengan orang lain, bagaimana seorang laki-laki akan berhubungan dengan istri orang? Berbicara saja enggak boleh kecuali dengan izin suaminya. Wallahu taala ala wa alam. Abu Sahab. Bejulu. Mantap ke. Baik, sambil menunggu kita angkat telepon dulu. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari hamba Allah di Cikampek, Ustaz. Silakan, dari Jakarta. Mau tanya Ustaz, kalau dulu saya punya komik-komik ya bergambar, komik-komik dulu zaman sebelum yang mengenal Ustaz ya. Nah sekarang itu mungkin ada sekitar 1 dus, itu bagusnya diapain Ustaz ya? Apa dibakar atau di gimana Ustaz ya? Baik, ditunggu jawabannya. Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pesahab. Orang yang syirik ini bagaimana? Apakah mana yang lebih besar, mana yang lebih baik, tak bersaudara dan berteman? Orang yang syirik Mana lebih baik? tak bersaudara dan berteman. Orang yang syirik mana lebih baik, bersaudara atau berteman? La ilaha illallah. Baik, kita akan jawab dulu yang pertama dari Jakarta tadi. Dia punya komik-komik katanya, buku komik cerita yang bergambar, 1 dus katanya. Bagaimana katanya? Ya lebih baik dibakar saja sudah. Kenapa? Pertama, tidak ada manfaatnya. Yang kedua, ini adalah ada gambar makhluk bernyawa. Allah taala ala wa alam. Mana lebih baik, kita bersaudara atau kita berteman? Yang orang syirik. Sekarang saya tanya, ini bersaudaranya ada hubungan darah? Enggak ada. Berarti apa? Bersaudara tidak, berteman tidak. Sekedar ada keperluan baru kita berhubungan. Sahabat jauh, apalagi begitu. Ya, karena Nabi bersabda, la tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali dengan orang yang beriman. Allah taala ala wa alam. Sebentar. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Lampung, Allah. Dari Lampung, silakan. Dulu sebelum menatu'a sunnah kita ada bantu-bantu masjid, bantu pesantren. Iya. Silakan setelah kita menyatakan menasunnah, rupanya karena ada mengerjakan kebid'ahan. Kita ikut dosanya apa tidak? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, pesahab yang kedua. Wanita ini Ustaz ditawar tapi katanya sama-sama jalan. Kalau saudara berangkat jam berangkat, kalau saya berangkat jam berangkat pasti berangkat sama-sama. Apa maksudnya sama-sama ini?
Yang namanya ngaji, yang ini kan, yang namanya ngaji, yang ini ngaji. Terus? Bagaimana hukumannya wanita ini? Baik. Pertanyaan pertama dari Lampung mengatakan, Ustadz, dulu kan sebelum sunnah suka bantu-bantu masjid katanya. Nah setelah kita kenal sunnah, ternyata masjid-masjid yang kita bantu itu masih mengerjakan bidah. Apakah dapat dosanya katanya? La ilaha illallah. Pertama, untuk masjid tidak ada dosa bagi kita. Yang berdosa itu adalah yang memanfaatkannya. Ya, insyaallah pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Nah, Pisah bertanya, ada seorang wanita katanya yang mau dinikahi katanya. Akhirnya dia mengatakan, ya kalau berangkat ngaji, saya berangkat ngaji. Artinya apa? Kalau Pisah ngaji sunnah, istrinya ikut ngaji sunnah. Nanti kalau istrinya ngaji bidah, dia ikut Pisah ngaji bidah katanya. Ya nggak bisa seperti itu. Musibah ini. Ya, pramuka katanya nih. La ilaha illallah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ajamdun. Baik, kita angkat dulu. Ya, halo. Mau bertanya Ustaz, Dari mana? dari Jawa Timur. Jawa Timur, silakan pertanyaannya. Penyu itu halal atau haram? Penyu ya? Iya penyu. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, penyu halal atau haram? Sulahfah, ya. Kita katakan penjelasan para ulama kita, apa hukum memakan penyu? Penyu, ndek ke penyu sah jana. Ya. Baik. Hukumnya disebut oleh para ulama kita, hukum memakan penyu ini mengatakan bahwasanya hukum asal binatang air itu adalah apa? Halal. Ya, hukum asal binatang air itu adalah halal. Ya, ini dia disebutkan oleh para ulama kita. Wallahu taala ala wa alam. Adapun pertanyaannya Haji Hamdun, kita minta dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Kita mau bertanya ini dulu Haji Hamdun, kepada siapa minta? Ya, kalau kepada Allah bukan syafaat namanya, doa namanya. Iya, bukan syafaat namanya. Kita minta langsung kepada Allah itu bukan syafaat, itu namanya doa. Nah, yang kita maksud begini loh. Ya Allah, berilah aku syafaat nabimu. Nah, ini boleh. Tapi mengatakan, ya Rasulullah, berilah aku syafaat, syirik. Kenapa? Karena Rasulullah enggak punya syafaat. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ngomong kuna. Baik. Kita ambil dulu pertanyaan berikutnya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Pak Isa dari Palembang, Pak. Dari mana? Dari Palembang, saya mau bertanya. Dari Palembang, silakan. Begini Pak, sebagai imam, kenapa sholat zuhur sama asar tidak boleh bersuara? Mohon penjelasannya Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Baik. Pertama, mengatakan kita sewa ruko 40 juta. Setelah itu kita sewakan lagi, ya, ruko tersebut kepada bank 100 juta. Ini enggak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Ya, pertama, menyewakannya kepada bank, hukumnya haram. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang kedua,
ya, kita katakan bahwasanya ada kaidah disebut oleh para ulama kita, al-masyghul la yushghal katanya. Barang atau yang sibuk jangan disibukkan lagi. Ya, meskipun kita katakan iya, boleh barang yang kita sewakan lagi, tetapi dengan penggunaan yang sama. Ya, dengan penggunaan yang sama yang tidak memudaratkan dia. Tapi ini penggunaannya sama, cuma memudaratkan. Kenapa? Karena ini adalah praktik haram. Maka tidak boleh karena menyewakannya itu kepada yang haram. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada satu pertanyaan dari Palembang mengatakan, kenapa sholat zuhur, sholat asar itu kok sir? Satu, karena itu syariatnya. Dua, ada hikmah disebut oleh para ulama. Hikmahnya apa? Siang hari orang pada sibuk, hati ini pada kemana-mana, hatinya kerja, cari uang. Maka di sana dia butuh baca Quran dengan kecil supaya dia lebih meresapi bacaannya. Berbeda malam hari, hati sudah tidak sibuk, maka dia butuh diperdengari suara Al-Quran tersebut. Itu hanya hikmah yang kemungkinan ulama lain nggak setuju juga. Ya, tapi yang inti adalah bahwasanya itulah dia syariat. Allah taala ala wa alam. Ya, Cun. Nah, itu dosa dong. Apa sebabnya kok gara-gara gempa? Sudah nggak ada gempa sekarang. Ya. Masa gara-gara gempa dia tidak gaul istrinya? Nggak boleh. Ya, Allah taala ala wa alam. Yang kedua, apakah sahih tembakau penyakit setan? Tidak ada itu. Allah taala ala wa alam. Baik, saya angkat dulu di sini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ini dari Sorong. Dari Sorong, Papua ya. Sorong Papua. Ini Pak mau tanya masalah orang kerja di masjid, tunggu masjid dan bersih-bersih di masjid, itu dapat gaji. Dapat gaji itu bagaimana hukumnya menurut aturan Islam itu bagaimana Pak? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Alex dari Tapan Ustaz. Balik papan silakan. Saya ini ada di surah sobat pernah saya baca deh Ustaz. Kenapa? Ayat Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan hari pertama saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada khawatir terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Apa tanya saya, Ustaz, gimana? Ya apa? Ya, Ustaz. Bagaimana? Gimana artinya nih, Ustaz? Orang Nasrani, orang Sabiin, itu beramal ibadah. Baik. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ustaz. Baik. Pertama dari Papua bertanya, bagaimana hukumnya kerja di masjid bersih-bersih dapat gaji? Nggak ada masalah. Hukumnya boleh, karena yang dibayar itu adalah waktunya. Ya, sebagaimana imam dapat gaji tidak ada masalah, asal imamnya jangan menentukan segini gaji saya. Muazzinnya mengatakan segini gaji saya. Kalau enggak, saya enggak mau. Kalau ini berhentikan dia, pensiunkan dia. Ya, adapun kita mengambil waktunya yang kita bayar, ini hukumnya boleh. Allah taala ala wa alam. Kemudian bagaimana dengan ayat firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan di dalam suratul Baqarah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-62? Allah berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat ini orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, maksudnya walladzina hadu, demikian juga Yahudi, Nasrani, Sabiin. Ya, Sabiin taifah minal Yahud wan Nasara, ya,
di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla di zaman Nabi kita. Jadi mereka mengimani Nabi sebelumnya. Begitu datang Nabi Muhammad SAW mengimani Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu mendapatkan pahala. Justru mereka itu bisa dikatakan mendapatkan dua pahala. Beriman kepada Nabi mereka, beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Apa sah wudu orang pakai minyak rambut? Kita katakan sah. Orang pakai minyak rambut tidak membatalkan apa? Wudu. Wallahu taala ala wa alam. Apa dimaksud melakukan kerusakan di muka bumi? Melakukan kerusakan di muka bumi ini yaitu apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha ay bisyirki. Membuat kerusakan di muka bumi adalah dengan melakukan kesyirikan. Wallahu taala ala wa alam. Adakah tunangan dalam Islam? Ada. Tapi tukar cincin tidak ada. Karena tukar cincin ini adalah minimal tasyabbuh, ya, menyerupai orang-orang luar Islam, entah itu Yahudi kah atau Nasrani. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kalau kuburan tua digali lagi untuk jenazah yang baru? Kita katakan pembongkaran makam digunakan untuk makam berikutnya, itu adalah hukumnya jaiz, boleh bila diperlukan. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Om Poleng. Enggak ya, saya lalu alu ini dengan Anda. Iya kan suwe. Apa yang dimaksud dengan syafaat besar, syafaat kecil, dan syafaat istimewa? Yang kedua, kadang kadar iman kita itu turun naik, kan? Nah, ketika kadar iman kita naik itu, apakah setan itu sedang istirahat atau? Baik. Apa dimaksud syafaat besar? Syafaat besar itu adalah manfaatnya menyeluruh. Ya, manfaatnya menyeluruh. Adapun asy-syafa'ah yaitu istimewa, itu khusus untuk orang-orang tertentu. Wallahu taala ala wa alam. Di saat imam kita tanya apakah setan itu istirahat, ya semakin hebat juga setannya. Enggak ada istirahat setan, kita aja yang istirahat. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah ada setelah salam ke kanan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ke kiri wa'udzu bika min sakhatika wan nar? Kita katakan tidak ada dalilnya. Cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam sampai akhir. Wallahu taala ala wa alam. Baju syar'i bagi laki-laki sampai di atas mata kaki cingkrang. Antara lain jaga kebersihan celananya, apalagi bila untuk sholat. Wanita jilbab menutup, ya, menutup sampai bawah lutut, menyapu lantai. Apakah boleh sampai di atas lutut disambung dengan celana panjang sebagai bawahan agar tidak kotor? Kita katakan jangan menyerupai pakaian laki-laki bagi wanita. Intinya menutup seluruh tubuhnya. Nah, Nabi ditanya tentang wanita yang melebihi mata kaki sehingga pakaiannya menyapu tanah. Bagaimana kalau kena najis? Apa jawaban Nabi? Yutahhiruhul ardul ladzi ba'dah, akan disucikan oleh bumi sesudahnya. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaannya apa? Kalau pelaku bid'ah dianggap amalannya sesuai dengan Islam. Kalau orang kafir otomatis tidak percaya dengan Islam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, terakhir ini ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Mandailing Natal Ustaz. Mandailing Natal, silakan. Silakan.
Silakan Bapak. Baik, terputus. Ada lagi terakhir para jamaah? Nah, ini nih. Apa dilakukan oleh sang suami istrinya minta talak terus katanya. Kita katakan beri pelajaran di ranjang. Jangan tidur sama dia. Baik, kalau terjadi seperti itu tidak bisa diperbaiki berarti lepas saja. Makanya berarti apa? Ini wanita tidak beres. Apa kata Nabi SAW? Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta cerai tanpa sebab itu adalah wanita munafik. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.